Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha pada pagi hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bersuci. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti dari bersuci. Yang kedua, menunjukkan air yang suci dan terkena najis. Dan yang ketiga, menyebutkan benda-benda najis. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian apa itu bersuci? Mengapa kita harus bersuci? Benar, agar diri kita bersih, tempat tinggal kita bersih, pakaian kita bersih. Jadi, kita terbebas dari kotoran dan kuman. Karena Allah menyukai sesuatu yang bersih dan indah. Kegiatan pertama, mengenal arti bersuci. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Ustazah ulangi, bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Ada yang tahu perbedaan dari hadas dan najis? Yuk kita bahas satu persatu. Hadas. Hadas adalah segala hal yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul yaitu tempat keluarnya air ketika buang air kecil. Sedangkan dubur adalah tempat keluar kotoran ketika buang air besar. Hadas dapat disucikan dengan cara berwudu atau istinja. Sedangkan najis adalah semua benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib dibersihkan karena menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contoh najis diantaranya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, dan air liur anjing. Najis dapat disucikan dengan cara dicuci sampai bersih. Kegiatan kedua, membedakan air yang suci dan terkena najis. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan. Contoh jenis-jenis air yang suci sebagai berikut: air sumur, air embun, air hujan, air laut, air sungai, air salju, air danau, dan masih banyak lagi. Sedangkan air yang terkena najis apabila warna, rasa, dan aromanya berubah. Air yang terkena najis itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kegiatan ketiga, mengenal benda-benda najis.
Berikut adalah 7 contoh dari benda-benda najis. Yang pertama, kotoran yang keluar dari khubul dan dubur. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, anjing dan babi. Yang keempat, darah. Yang kelima, nanah. Yang keenam, arak atau khamr atau minuman yang memabukkan. Dan yang ketujuh, bagian tubuh binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa orang yang suka bersuci akan dicintai Allah. Hal itu sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Tidak sah sholat seseorang jika ia tidak bersuci dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang tidak akan diterima jika dilaksanakan tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisap atau dihitung di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sebaiknya kita bersuci dengan benar agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan doa penutup majelis. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ustazah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekhilafan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.